Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Srinata Zoheni dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana? Sudah siap untuk menerima materi ekonomi pada hari ini? Jika sudah, mari kita buka pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi yang akan Ibu sampaikan kepada pertemuan kali ini yaitu tentang ekonomi moneter. Jika sebelumnya kita membahas ekonomi industri, nah sekarang kita mencoba untuk membahas tentang ekonomi moneter. Apakah anak-anak semua ada yang tahu apa itu ekonomi moneter? Nah, ayo, apa itu ekonomi moneter? Nah, pengertian dari ekonomi moneter ini merupakan salah satu bagian dari ilmu ekonomi yang secara spesifik mempelajari tentang variabel ekonomi makro yang berpengaruh pada penawaran dan permintaan uang. Secara khusus, ekonomi moneter juga mempelajari mengenai sifat, fungsi, peranan uang, dan pengaruh uang pada aktivitas perekonomian sebuah negara. Ekonomi moneter ini berbicara mengenai uang, seperti halnya pasar uang, mekanisme penciptaan uang, peranan uang, tingkat bunga, inflasi, hingga kebijakan moneter, dan persoalan krisis keuangan. Hal ini juga nantinya menjadi kebijakan moneter yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur stabilitas keuangan suatu negara, Pak. Pasalnya, stabilitas agar harga, inflasi, serta output yang ada tetap aman dan stabil, di mana setiap negara memiliki otoritas moneter atau bank sentral yang nantinya mengeluarkan kebijakan dan pengaturan keuangan negara supaya lebih terkendali. Selanjutnya kita bahas materi yang kedua, yaitu tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Ekonomi moneter ini membahas mengenai uang dalam perekonomian suatu negara, di mana uang sangat berperan penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Sehingga ekonomi moneter ini membantu mengatur keuangan dalam perekonomian manusia. Teori ini atau ekonomi moneter ini mempelajari mengenai sifat, fungsi, peran, dan pengaruh uang dalam kegiatan perekonomian, yang mana di dalamnya juga meliputi berbagai jenis faktor yang saling berkaitan dalam sistem. Nah, Ibu akan menjelaskan ruang lingkup yang dibahas di dalam ekonomi moneter ini. Yang pertama yaitu peran dan fungsi dalam perekonomian. Uang dikenal sebuah alat tukar yang dipergunakan dalam perdagangan atau jual beli. Namun, sebelum mengenal uang, masyarakat melakukan transaksi perdagangan dengan sistem barter atau pertukaran barang dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Kini transaksi jual beli tidak lagi menggunakan sistem barter, melainkan sudah menjadikan uang sebagai alat pembayaran. Nah, semakin berkembangnya teknologi, kini disebut uang sudah tidak lagi hanya berkisar pada uang kertas atau uang logam. Bentuk uang kini bisa berupa apapun, selama dalam satu kelompok masyarakat menyetujuinya, dan bisa dipergunakan sebagai alat tukar. Contohnya saja, saat ini seperti mulai dari maraknya penggunaan uang digital sebagai salah satu cara bertransaksi dalam jual beli. Nah, lalu apa sesungguhnya fungsi dari uang ini? Secara umum, fungsi sebagai alat tukar dalam pembayaran. Uang mulai banyak digunakan masyarakat karena uang memiliki 4 fungsi. Nah, apa saja? Yang pertama yaitu uang menjadi alat tukar atau medium of exchange. Uang menjadi alat tukar yang memberikan kemudahan dalam keberhasilan transaksi ekonomi. Keberadaan uang pun menjadi pengganti adanya sistem barter yang meniadakannya. Pasalnya, dalam sistem barter, masyarakat adanya double koinsidensi. Dengan adanya uang yang diterima dengan
yang diterima sebagai alat tukar, maka syarat double koinsidensi tersebut sudah tak lagi relevan. Yang kedua, uang sebagai tukar atau standar dalam pembayaran yang tertunda atau standard of difference payment. Fungsi uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda ini berkaitan dengan transaksi pinjaman. Uang menjadi salah satu cara menghitung jumlah pembayaran peminjaman tersebut karena lebih masuk akan meminjamkan uang sebesar 1 juta selama 1 tahun daripada meminjamkan seekor kambing untuk 5 tahun. Yang ketiga, uang menjadi satuan nilai atau measure of value. Uang sebagai satuan pengukuran nilai berfungsi untuk menentukan nilai dalam pertukaran barang dengan satuan uang tertentu. Uang dapat digunakan sebagai penentu nilai dalam berbagai macam barang dan jasa yang diperjualbelikan. Uang sebagai alat hitung juga memiliki peran memperlancar pertukaran. Adapun yang keempat, yaitu yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai dan kekayaan atau store of value and store of wealth. Dalam fungsi ini, uang digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Penggunaan uang dapat ditahan dalam mengurangi kemampuan daya beli masa sekarang dan bisa digunakan untuk keperluan di masa datang. Contohnya, ketika kita menerima uang dari suatu pembayaran sistem ini, kita dapat menyimpannya dan digunakan lagi untuk transaksi barang atau jasa di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu sistem moneter serta pengaruh terhadap jumlah uang dan kredit. Sistem moneter dalam sebuah sistem di mana terdapat peraturan undang-undang yang berkaitan erat dengan faktor pengendalian dan pengawasan yang beredar dalam suatu negara. Adanya sistem moneter ini dapat memberikan peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Fungsi dari sistem moneter ini antara lain adalah yang pertama, menciptakan iklim yang lebih fleksibel dan cepat dalam setiap kegiatan ekonomi, termasuk dalam pembayaran atau transaksi lainnya. Yang kedua, yaitu penentu arah kebijakan moneter yang akan berdampak pada stabilitas tingkat bunga. Yang ketiga yaitu berperan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dalam penerapan sistem moneter terdapat 3 unsur pokok yang harus terpenuhi. Yang pertama yaitu standar uang. Nah, apa standar uang ini? Standar uang ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu standar komunitas dan standar kredit. Standar komunitas ini ditentukan dengan emas. Sistem moneter berlaku jika memenuhi persyaratan terkait kekuatan emas seperti nilai uang ditentukan dengan banyaknya ketersediaan emas. Pasar emas berlaku di dalam dan di luar negeri, serta nilai uang disesuaikan dengan nilai emas yang berlaku. Berbanding terbalik dengan standar komunitas, standar kredit justru menerapkan sistem moneter yang tidak bergantung pada jenis logam tertentu, sehingga secara fungsi dan fleksibilitasnya tidak bisa ditukar dengan jenis logam apapun. Yang kedua, kita masuk ke jenis-jenis uang. Sistem moneter berdasarkan pada beberapa aturan terhadap jenis uang beredar di masyarakat. Jenis uang yang berlaku di Indonesia umumnya terdiri dari uang kertal dan uang giral maksudnya. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang umumnya menjadi alat transaksi jual beli pada umumnya. Sedangkan uang giral ini merupakan alat pembayaran dalam bentuk surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum. Contohnya, uang giral ini adalah cek. Pasti anak-anak tahu apa itu cek, biliet giro, telegraphic transfer, sehingga deposito berjangka. Nah itu. Poin yang ketiga yaitu tentang lembaga penerbitan dan pengendalian uang. Yaitu lembaga yang berfungsi sebagai alat memiliki wewenang serta legalitas untuk mencetak dan
mengedarkan uang, yaitu bank sentral dan bank komersial, di mana bank sentral memiliki peran untuk wewenang dalam mencetak uang kartal atau uang kertas atau uang logam. Sedangkan bank komersial ini memiliki legalitas dan wewenang dalam ruang lingkup pada uang giral atau surat-surat berharga seperti cek, giro, atau yang terakhir seperti sertifikat deposito. Materi yang selanjutnya yaitu tentang struktur dan fungsi dari bank sentral. Bank sentral merupakan sebuah lembaga memiliki wewenang untuk mengatur serta menentukan kebijakan moneter dalam suatu negara. Bank sentral di Indonesia tak lain adalah Bank Indonesia. Nah, yang sudah pernah lihat apa itu Bank Indonesia? Di Padang ini ada sebuah Bank Indonesia yang terletak di dekat Pasaraya kalau ibu nggak salah ya. Bank Indonesia ini berfungsi sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai mata uang rupiah, mengatur. Apa yang dinamakan mengatur yaitu mengatur sistem finansial negara secara menyeluruh dan menjaga perkembangan serta keberlangsungan sistem perbankan yang ada di dalam negeri. Bank sentral memiliki fungsi untuk mengatur sistem perbankan dalam suatu negara untuk mendorong terciptanya kegiatan ekonomi yang berlebihan. Bank sentral juga menentukan arah kebijakan yang bertujuan menjaga dan memelihara kestabilan mata uang dan tingkat inflasi yang mungkin terjadi. Bank sentral memiliki tugas pokok yang berkaitan dengan ekonomi dan perbankan. Nah, apa tugas utama dari sebuah bank sentral ini? Yang pertama yaitu mengatur dan menjaga seluruh kegiatan terkait dalam tujuan menjaga kestabilan nilai mata uang. Yang kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan produktivitas barang dan jasa. Juga meningkatkan pembangunan negara, memiliki wewenang dan mencetak uang. Dan pengendalian jumlah uang yang beredar, termasuk menarik uang yang sudah beredar untuk menjaga kestabilannya. Yang terakhir yaitu mengendalikan serta mengatur seluruh kegiatan bank yang ada di dalam negeri. Pengaruh jumlah uang kredit terhadap kegiatan ekonomi. Jumlah uang yang beredar adalah seluruh jumlah uang kartal dan uang giral yang ada di masyarakat yang kemudian digunakan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Namun hal ini tak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja, tetapi juga uang kuasi. Jadi dalam arti yang lebih luas bahwa jumlah uang beredar adalah total dari seluruh jumlah uang kartal, uang giral dan uang kuasai yang ada di masyarakat. Jumlah uang yang beredar di ini termasuk besar kecilnya uang yang digunakan untuk menjaga berlangsungnya kegiatan ekonomi di suatu negara. Lalu, apa pengaruh jumlah uang yang beredar dalam kegiatan ekonomi? Nah, pengaruhnya yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang yang beredar berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi jumlah uang yang beredar bisa menjadi indikasi meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan berlaku juga sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar menurun, berarti menunjukkan bahwa melambatnya perekonomian sebuah negara. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Meningkatnya jumlah uang beredar dapat menyebabkan tingkat suku bunga menurun, yang nantinya dapat menarik banyak investasi dan pinjaman kredit untuk kegiatan ekonomi ini. Yang ketiga yaitu daya beli masyarakat. Jumlah uang yang beredar juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Ini menjaga kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang keempat yaitu harga pasar. Nah, jumlah uang yang beredar berpengaruh pada inflasi dan deflasi. Sehingga menjaga harga pasar tetap stabil diperlukannya untuk menurunkan risiko adanya inflasi dan deflasi. Oke. Poin yang kelima yaitu pembayaran serta sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ini merupakan kerangka kerja institusional serta dilakukannya pembayaran internasional bergerak modal dan nilai tukar
antar mata uang yang dilakukan. Sistem moneter juga berhubungan dengan serangkaian perjanjian, undang-undang, aturan, institusi, mekanisme, dan kebijakan yang kompleks. Oke. Ada beberapa contoh dari penerapan ekonomi moneter. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua yaitu perubahan pada jumlah uang beredar. Dan yang ketiga, terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang keempat yaitu terjadinya kredit macet yang tidak bisa dibayarkan. Yang kelima yaitu kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong penyaluran pinjaman kredit dan sejenisnya. Sekian materi dari Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.